Jadi 4,4%, 338.000 itu ada gejala cemas atau anxiety disorder gitu ya. Nah 363.000 atau 4,8 lebih parah lagi itu punya gejala depresi atau depression disorder. Saya minta Pak Haji supaya bisa lebih rutin kasih update mengenai berita-berita yang terkait dengan kesehatan supaya teman-teman tahu duluan deh. Kayak kemarin campak gitu ya misalnya ya. Sekarang ada kesehatan jiwa. Ada beberapa progres juga mengenai CKG. Jadi aku udah bilang Pak Haji, kenapa sih dulu kayaknya seminggu sekali ada acara dan teman-teman itu dikasih tempat nggak di sini? Nggak ada ya? Ada di bawah. Udah ada internetnya, ada ini segala macam ada. Kurangnya apa? Aku tanya, kurangnya apa? Cemilannya kurang. Wifi-nya kurang kencang. Udah tuh dikasih tuh kasih Starlink 1 jadi punya backup 2 tuh. Mas Haji ya. Jadi pakai ada Bisnet, ada Starlink. Kalau pakai Telkomsel suka lama emang. Ya. Sama cemilannya dikasih gitu ya. Tapi ruangannya ber-AC. Ya. Ber-AC. Ya. Nah, jadi sekarang ngomong mengenai kesehatan jiwa. Ini kesehatan jiwa sebenarnya ada triggernya, yaitu yang kejadian di Ngada kemarin ya. Dan sebenarnya nggak hanya di Ngada saja, dalam tahun 2026 ini udah ada 4 orang yang meninggal sebenarnya. 4 anak yang meninggal itu ada di NTT, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur. Usianya 11 sampai 14 tahun dan nggak hanya dari golongan miskin seperti yang di Ngada. Jadi ada juga yang golongan menengah ya. Jadi bahwa ini hanya terjadi di keluarga tidak mampu, kenyataannya kita lihat nggak demikian. Ini juga terjadi di keluarga yang kelas menengah ke atas. Nah, ini nggak disiapin presentasinya. Ya. Jadi kita mulai dengan screening CKG. Dulu kesehatan jiwa ini kita tahu begitu udah ada dampaknya. Karena kita memang belum melakukan screening. Baru ketahuan begitu udah sakit gitu. Nah, hasil screening kita ini belum 100% ya. Kita kan baru sekitar berapa anak-anaknya Bu ya? 7 juta dari 25 juta. 7 juta dari 25 juta. Jadi kita screening tahun pertama kan 7 jutaan. Angkanya 10% tuh, hampir 10% ya. Jadi 4,4%, 338.000 itu ada gejala cemas atau anxiety disorder gitu ya. Nah 363.000 atau 4,8 lebih parah lagi itu punya gejala depresi atau depression disorder. Jadi mental disorder tuh banyak tuh macam-macam. Ada anxiety disorder, depression disorder, ada eating disorder, ada neural behavior disorder, banyak jenis-jenisnya gitu, banyak penyakitnya juga. Nah yang paling umum adalah anxiety sama depression. Itu tuh udah hampir 10%. Jadi ini menunjukkan bahwa ternyata masalah kesehatan jiwa itu besar sekali yang selama ini kita nggak pernah bisa deteksi aja. Nah di halaman selanjutnya juga ada survei lain. Ini dilakukan oleh Global School Based Student Survey. Ini dilakukan kerjasama Kemenkes, ada WHO, ada Kemendikbud sama BRIN. Dilakukan di 2015 dan dilakukan di 2023. Yang diukur apa? 2 hal. Anak-anak yang berpikir mau bunuh diri sama anak-anak yang sudah mencoba untuk bunuh diri. Dan yang surprising ke kita adalah angkanya naik tinggi. Yang berpikir untuk bunuh diri itu naik dari 5,4% ke 8,5% ya. Jadi naik 1,6 kali. Yang mencoba naiknya lebih tinggi dari 3,9 sampai 10,7. Ya, jadi ini dataset yang kedua, dataset yang pertama tadi yang lebih prevention ya, yang punya masalah anxiety dan punya masalah depression itu hampir 5% masing-masing. Kemudian dataset yang kedua adalah dari Global School Based Student Health Survey ini yang berpikir untuk bunuh diri dan mencoba untuk bunuh diri itu naik tinggi.
Nah, kita ada dataset yang ketiga. Ini dataset gabungan antara KPAI yang benar-benar bunuh diri ya, udah melakukan bunuh diri, dan ada Healing 119, ini kayak call centernya kita. Kalau ada anak-anak yang merasa ingin bunuh diri, dia bisa telepon ke sini. Nah, data dari KPAI dan data Healing 119 itu sama. KPAI itu Komite Pelindungan Anak Indonesia ya, yang menunjukkan datanya dia periode 2023-2025 ada 115 anak yang bunuh diri mengakhiri hidupnya ya. Mayoritas usia tadi 11 sampai 17. Nah, penyebabnya apa? Jadi kita ingin tahu juga ya. Kalau misalnya sakit jantung, penyebabnya karena darah tinggi, karena kolesterol tinggi atau gula. Nah, ini penyakit kesehatan jiwa ini penyebabnya apa? Yang nomor satu, surprisingly, bukan dari psikologi anaknya, tapi dari keluarganya. Ya. Jadi kalau keluarganya keluarga konflik, kemudian ada masalah di pola pengasuhan, itu menjadi salah satu penyebab yang paling tinggi untuk bunuh diri. Ya. Yang kedua adalah lingkungannya tuh. Lingkungan tuh saya lihat yang perundungan dan tekanan akademik ya. Perundungan itu dari lingkungan teman-temannya, tekanan akademik dari lingkungan pembelajarannya. Ya, kita lihat bahwa faktor kedua yang paling besar adalah dari lingkungan mereka, gitu ya. Baik itu teman-temannya maupun akademiknya atau pembelajarannya. Baru faktor yang ketiga adalah dari diri mereka sendiri, masalah psikologisnya. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya penyebab ingin bunuh diri pertama dan kedua harusnya tuh kita bisa kita beresin ya. Karena kalau kita bisa menjaga pola asuh yang bagus ya di level keluarga, kita bisa menjaga pola sosial dan pola pendidikannya bagus di sekolah, karena ini kan terutama mereka spend waktunya di sekolah kan, yang perundungan itu terjadi, itu bisa menurunkan secara drastis penyebab dari masalah kesehatan jiwa sehingga anak-anak ingin bunuh diri. Ya. Itu backgroundnya dulu informasi mengenai kesehatan jiwa. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Mungkin ke halaman 7 aja langsung ya. Nomor satu dari sisi promosinya. Kan lebih baik kita mencegah lah. Kalau udah mau bunuh diri, udah mau melakukan itu kan udah agak terlambat ya. Tapi secara promotifnya memang harus ada edukasi mengenai itu tadi itu. Oh, penyebabnya adalah pola asuh. Penyebabnya adalah di keluarga yang paling besar. Sehingga kita harus mengedukasi bukan hanya anaknya, tapi juga orang tuanya, terutama ibu-ibu nih. Kadang ibu-ibu nggak sadar bahwa kalau pola asuh yang mereka lakukan menyebabkan anaknya anxiety, terus depresi, terus mau bunuh diri itu. Ya, jadi itu yang mesti diedukasi itu promotifnya. Kita juga harus mengedukasi guru-gurunya, ya, mungkin sesama muridnya, supaya tahu bahwa penyebab kedua adalah tekanan sosial atau perundungan dari teman-temannya maupun juga tekanan akademik kayak tadi, ya. Sehingga dengan demikian semua guru paham tuh bahwa mereka harus memperhatikan bukan hanya nilai ujian saja, tapi juga perilaku dari si anak. Bukan hanya ujian atau belajarnya si anak ya, tapi perilakunya si anak itu seperti apa. Kalau udah ada ciri-ciri, wah dia nih mulai diem gitu ya, nggak mau main sama teman-temannya, nah itu udah ciri-ciri jangan-jangan dia mengalami perundungan yang bisa nanti mengakibatkan ingin bunuh diri. Nah dari sisi preventifnya, kita screening yang di sekolahnya Ibu Endang itu akan kita masifkan lagi. Ya, mudah-mudahan dari 7 juta bisa naik 14 juta, terus 25 juta, kita jadi bisa tahu secara lebih dini siapa anak-anak yang memiliki potensi masalah kesehatan jiwa. Dan kita juga tetap akan membuka layanan bantuan darurat, jadi kalau mereka mengalami, mereka bisa call kita. Ya. Nah, untuk yang sudah teridentifikasi, kayak Bu Endang tadi lihat ada berapa? 10, hampir 9%, 10% yang mengalami kesehatan jiwa. Nah, kita akan ada tata laksananya atau perawatannya. Di puskesmas nanti Ibu Endang bisa cerita, kita akan lengkapi dengan tenaga yang bisa melakukan perawatan
medis untuk masalah kesehatan jiwa, dan kita juga udah ngomong sama Pak Mendikbudrismen agar di sekolah juga bisa dibantu oleh guru-guru bimbingan dan konseling ya, guru-guru BK itu, untuk bisa melakukan layanan kesehatan jiwa bagi yang memang anak-anak yang bermasalah. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.